secara terpisah ya sertifikat masuk organisasi di dalam seleksi berkasnya. Jadi conclusion sedikit dari aku, jadi beasiswa Max itu bukan hanya tentang kuliah gratis aja di Jepang, tapi juga peluang untuk berkembang, berjejaring global, dan menjadi bagian dari hubungan baik antara Indonesia dan Jepang, gitu. Mungkin sebelum masuk ke Q&A, aku masih ada satu materi lagi, mengenai pengalaman aku lulus beasiswa ini sebelum masuk Q&A. Sebenarnya dikit doang sih, cuman aku mau sedikit kasih history kenapa aku bisa lulus beasiswa ini gitu. Bentar ya, aku share screen dulu. Ini perjalanan aku dapat beasiswa Max. Nah, jadi awal mula aku tertarik beasiswa Max ini sebenarnya aku udah tahu lama ya, cuman nggak pernah kepikiran banget karena jujur aja aku pengennya dulu masuk salah satu univ impian aku di Indonesia. Terus ada salah satu senpai setahun di atas aku yang pernah ikut exchange juga, dia itu buka kayak gini juga nih, kayak sharing session webinar kayak gini, terus aku join nih. Kem Nah, pas banget, jadi beliau ini juga awardee beasiswa Senshu D2. Dari sana aku sebenarnya juga jadi tahu nih, oh ada juga ya beasiswa Senshu, karena setahu ini aku cuma tahu ada beasiswa S1 doang atau Gakubu. Nah, dari sana aku tahu, mulai tertarik, dan ini, aku gagal masuk PTN ITB. Jadi, aku cari opsi lain nih, apa aja sih beasiswa di luaran sana yang bisa bikin aku, belajar gratis. Jadi nggak cuman ngandelin ITB doang, karena aku gagal di sini. Pas aku gagal itu aku ngapain aja sih, aku kuliah di, UNAN kalau temen-temen tahu di Padang, salah satu kampus di Padang, terus aku juga ikut volunteering AFS, aku juga ikut join organisasi AIESEC kalau teman-teman tahu. Nah, tapi di balik semua itu aku diem-diem menyiapkan berkas buat kabur ke Jepang gitu ya, aku daftar, beasiswa ke luar negeri sendiri, ini aku dianterin sama mama aku naik motor Beat, terus ke Jakarta ikut seleksi. Semuanya itu aku juga kayak diem-diem ya sambil ngikutin perkuliahan, walaupun teman-teman kuliahan aku mungkin juga nggak tahu kalau aku daftar beasiswa ini. Jadi aku ikut seleksi, ini teman-teman aku yang lulus Senshu, jadi ada beberapa orang yang gagal sih di sini, ada 2 orang deh yang gagal kayaknya. Terus gitu, ini kira-kira nanti kalau teman-teman lulus ujian seleksi berkas ini di dalam gedung kedubesnya kayak gini. Ini seleksinya udah aku jelasin tadi. Nah, aku pas tahun pertama, aku tuh kan daftar Gakubu ya, terus aku gagal di ujian tulis. Nah, di tahun kedua aku nyoba lagi nih. Tahun kedua aku ngambil Senshu. Kenapa aku ambil Senshu? Karena yang pertama aku tahu sadar gitu ya, aku belum ada sertifikat JLPT, belum ada IJU, belum ada TOEFL IELTS segala macam di waktu itu. Karena satu dan lain hal, akhirnya aku daftar Senshu. Karena Senshu ini menurut aku saingannya tidak sekuat, tidak segila Gakubu, maka aku coba daftar Senshu. Karena juga Senshu kan 2 tahun ya, kalau misalkan mau perpanjangan ke S1, itu juga mulai dari tahun ketiga. Jadi total tamat 4 tahun, jadi sama aja jatuhnya gitu. Ini pas aku lulus, apa ya, ini pas aku lulus wawancara, pas udah lulus seleksi berkas, terus masuk ke wawancara. Ini nomor aku yang HJ0827, aku urutan pertama by the way pas hari itu, makanya aku agak takut sebenarnya. Terus seleksi wawancara, ini yang lulus 12 orang per program. Nah, setelah itu kan diusulkan ke Jepang ya berkasnya, setelah 4 bulan menunggu baru aku, dinyatakan sebagai kandidat yang lulus program Senshu. Mana ya aku ini yang HJ0827, aku ngambil Civil Engineering dan Architecture doang, jadi pilihan keduanya kosong, baru dapat tiket pesawat gitu ya.
Terus hidup di Jepang ini kayak gini kurang lebih, seru sih ya, jujur aja, karena apalagi pas di sekolah bahasa, karena kita itu bukan cuman dari Indonesia doang, ini teman-teman bisa lihat di bagian kanan, ini dari berbagai negara, ini yang kelihatan nggak ya panah dari aku, ini aku ya. Terus ada yang di sebelah kiri itu dari Indonesia doang, dari Indonesia juga temen aku, tapi yang di belakang itu semuanya dari berbagai negara, ada dari Cina, Taiwan, ada dari Mikronesia, ada dari Kamboja, ada dari Mongolia, terus ada juga dari negara Eropa lainnya di kelas lain. Jadi, enaknya kan kita tinggal di dorm ya, di dormitory. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada apa-apa gitu bisa ke kamar masing-masing, terus kayak, ya main-main aja gitu, asik pokoknya, selain sekolah. Terus banyak juga festival yang ada di Jepang, jadinya asik banget sih sebagai mahasiswa tinggal di Jepang, nggak cuman belajar, tapi masih banyak, festival atau, apa ya, kayak hal tradisional lainnya yang bisa teman-teman rasakan di Jepang, nggak cuman bangunan atau teknologinya yang udah canggih. Pesan untuk kalian pejuang Max ya gas aja, jangan takut gagal, karena kalau takut gagal terus kapan mau dicobanya. Jadi saran dari aku coba aja dulu kalau misalkan gagal, ya nanti kita bahas belakangan, kita bisa coba lagi atau bisa cari peluang baru, kayak gitu. Gitu aja mungkin pembahasan dari aku, mungkin aku bisa serahkan untuk ke Kak Aska untuk masalah Q&A-nya. Oke, Kak Laila, terima kasih atas pemaparannya. Seru banget ya, tadi sudah dijelaskan sangat-sangat detail oleh Kak Intan ya dipanggilnya, oleh Kak Intan, dari perjalanan untuk sampai apply beasiswanya ini dan akhirnya sekarang berada di sana. Semoga bisa motivasi teman-teman semua. Mungkin dari Kak Zamzam dan Kak Raffi ada pertanyaan, kita diskusi sama-sama yuk dengan Kak Intan. Teman-teman boleh nanya apa aja kok. Beasiswa Max dan Jaso ya? Beda sih karena beasiswa Max ini, yang kayak aku jelasin tadi, sedangkan beasiswa Jaso ini kalau teman-teman udah keterima kampus di Jepang, udah kuliah di Jepang atau sudah bersekolah bahasa di Jepang, nanti teman-teman daftar beasiswa terpisah dari Jaso namanya. Nah, tapi beasiswa ini menurut aku nggak full ya, jadinya ada yang parsial, tapi parsialnya bisa ya 20% sampai 80% setahu aku, jadi nggak meng-cover semua biaya hidup di sana, begitu. Jadi mungkin dari Kak Zamzam ada pertanyaan lagi buat Kak Intan atau Kak Raffi. Izin Kak, saya ingin memberikan pertanyaan. Boleh boleh. Kan kan kita kan udah ikut di program G2G nih Kak. Mhm. Apakah bisa kita ikut di jalur U2U Kak? Bisa bisa banget kok. Ini kan beda jalur istilahnya, yang satu lewat Kedubes, satu lewat Univ. Dan juga persyaratannya juga lumayan berbeda, jadi bisa banget. Oke, Kak Raffi, terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lanjutan dari Kak Zamzam nih, Kak Intan. Peluang penerimaan beasiswa selain Max, adakah, Kak? Oke, peluang penerimaan beasiswa selain Max ya. Mmm, ada beasiswa full lain, kayak kalian tahu Jerome Pauline ya kan? Kak Jerome Pauline itu keterimanya beasiswa Mitsui, itu juga sama kayak beasiswa Max, tapi istilahnya beasiswa Mitsui ini dari, organisasi swasta. Terus itu juga beasiswa Mitsui itu full coverage, atau enggak teman-teman salah satu caranya yang paling menurut aku saingannya sedikit itu daftar langsung melalui universitas yang jalur U2U tadi. Tapi ya persyaratannya agak ribet, jadi teman-teman harus, punya JLPT, punya IJU kalau misalkan mau program yang berbahasa Jepang, jadinya agak ribet. Terus, untuk beasiswa selain itu apa ya, kalau misalkan teman-teman udah keterima univ ya nantinya, jadi teman-teman bisanya
daftar beasiswa UNIF. Jadi masih banyak peluang